Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang menyisipkan gambar, tabel, dan mengatur durasi slide pada PowerPoint. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan sebuah presentasi untuk menjelaskan ide atau informasi kepada audiens. Apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk membuat presentasi Anda lebih menarik dan mudah dipahami? Salah satu cara untuk membuat presentasi lebih efektif adalah dengan menambahkan elemen-elemen visual seperti gambar, tabel, atau mengatur durasi setiap slide agar penyampaian materi menjadi lebih terstruktur dan jelas. Tahukah Anda bahwa PowerPoint sebagai salah satu aplikasi presentasi yang paling banyak digunakan memiliki berbagai fitur untuk menyisipkan gambar, tabel, dan mengatur durasi slide? Dengan fitur-fitur ini, Anda dapat memperkaya tampilan presentasi dan membuatnya lebih dinamis tanpa harus menambah banyak teks yang dapat membuat audiens merasa bosan. Di dalam sesi pembelajaran ini, kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan gambar dan tabel ke dalam slide, serta mengatur durasi slide agar presentasi Anda lebih hidup dan mudah diikuti oleh audiens. Pernahkah Anda mengikuti sebuah presentasi yang sangat menarik dan mudah dipahami? Apa yang membuat presentasi itu menarik menurut Anda? Apakah Anda tahu bahwa gambar dan tabel dapat membantu audiens lebih memahami materi yang disampaikan? Bagaimana cara Anda biasanya menggunakan gambar atau tabel dalam presentasi? Bagaimana menurut Anda jika sebuah presentasi hanya berisi teks tanpa gambar atau elemen visual lainnya? Apa dampaknya terhadap pemahaman audiens? Pernahkah Anda merasa bahwa durasi waktu pada setiap slide presentasi terlalu cepat atau terlalu lama? Bagaimana cara mengaturnya agar lebih sesuai dengan alur penyampaian materi? Jika Anda ingin membuat presentasi yang lebih dinamis dan interaktif, fitur apa saja yang bisa Anda gunakan di PowerPoint selain hanya teks? Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyisipkan gambar, 2. Menyisipkan tabel, 3. Mengatur durasi slide, dan keempat, mengoptimalkan penggunaan elemen visual. Untuk menyisipkan gambar dan tabel serta contoh yang lainnya, kita akan menggunakan soal latihan yang kemarin ya. Jadi pada 3 slide ini, slide yang kedua misalnya kita ingin menyisipkan gambar untuk memperjelas presentasi kita. Maka caranya aktifkan slide-nya yang akan kita kasih gambar, kemudian klik insert, lalu picture. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada this device. Kalau kita akan mengambil gambar yang sudah ada di komputer kita, kemudian kita pilih stock images. Kalau kita hendak mengambil gambar yang ada di stok kita ya. Kemudian kita bisa pilih online picture kalau kita hendak mengambil gambar dari internet dengan syarat tentunya komputer kita terhubung dengan internet. Saya akan mengambil contoh salah satu di antara 3 ini, yaitu stock images. Kemudian di sini ada beberapa kategori, ada images, ada icons, ada cut out people, dan seterusnya. Saya pilih images, kemudian saya akan mencari gambar yang sekiranya relevan dengan isi slide yang ada di presentasi kita. Saya akan pilih ini misalnya. Kita klik, lalu klik insert. Maka masuklah gambar kita di slide yang sedang aktif. Kemudian kita bisa menata ulang ya slide tersebut. Misalnya gambarnya akan diatur ukurannya, tinggal kita aktifkan gambarnya dengan diklik, kemudian kita resize atau atur ukurannya. Setelah itu teksnya kita klik, teksnya juga kita atur, misalnya ada di sebelah kiri sini misalnya.
Kemudian gambarnya ada di sini. Nah, inilah cara menyisipkan gambar. Nah, ini masih banyak sekali ragamnya. Sebagai contoh, kalau gambar ini saya aktifkan, maka akan muncul menu Picture Tool. Pada Picture Tool ini di sini ada beberapa fitur yang bisa dicoba sendiri nantinya, tapi di antaranya adalah kalau gambar ini saya geser di teks, maka teksnya akan tertutup ya. Dan ini bisa kita atur dengan arrange. Pada arrange ini kita bisa pilih bring to front. Bagaimana kalau bring to front? Ini artinya membawa gambar di depan teks. Kemudian kalau kita pilih send to back, maka kita membawa gambar di belakang teks sehingga teksnya bisa nampak di sini. Dan silahkan nanti bisa dicoba-coba fitur-fitur yang lainnya. Lalu bagaimana dengan tabel? Jika pada presentasi kita juga butuh tabel sederhana misalnya, maka kita bisa tambahkan. Misalnya saya akan menambahkan satu slide lagi di bawah ini ya. Saya aktifkan slide terakhir, kemudian saya klik new slide. Nah, untuk membuat tabel ataupun bahkan gambar tadi sebenarnya bisa kita pilih ini. Ini untuk menyisipkan tabel, ini untuk menyisipkan grafik, kemudian ini untuk menyisipkan gambar. Jadi boleh pakai ikon ini, boleh juga dengan menu tadi. Cuma kalau dengan menu variasinya lebih banyak. Nah, tabel juga sama. Tabel bisa menggunakan ikon insert tabel ini, bisa juga dengan menu klik insert, klik table. Nah, lalu kita tentukan apakah dengan cara semacam ini satu baris 3 kolom, ini 2 baris 3 kolom, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita klik. Nah, mulailah kita mengetikkan isinya. Sebagai contoh, demikian seterusnya. Inilah untuk menyisipkan gambar. Kemudian bagaimana kalau kita hendak membuat atau menata durasi setiap slide-nya? Pada video sebelumnya kita atur durasi setiap slide-nya dengan cara manual ya. Artinya kita kira-kira sendiri. Seperti contohnya pada slide yang pertama ini, pilih transition, kemudian pada transition kita lihat on mouse kliknya kita matikan karena kita inginnya pindah sendiri tanpa harus diklik. Pilih after setelah 3 detik. Nah aturan 3 detik atau 5 detik atau berapapun itu kan dikira-kira. Nah, perkiraan itulah yang kadang-kadang merepotkan dan hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka ada cara yang lain yaitu menggunakan rehearse timing, yaitu dengan cara nantinya kita membaca dalam hati, membaca dengan kecepatan yang normal, slide yang ada isi dari slide ini, nanti lamanya kita membaca akan terekam waktunya. Kemudian slide berikutnya juga sama, kita baca, kemudian lamanya kita membaca itu akan direkam waktunya, lama waktunya, yaitu kita gunakan ini, klik slideshow, klik rehearse timing. Ketika kita klik, maka kita mulai membaca pada slide yang pertama. Ketika bacaan itu sudah selesai, maka kita tekan sembarang tombol untuk menuju ke slide berikutnya, dan kita akan kembali membaca pada slide berikutnya. Setiap kali kita pindah ke slide berikutnya, maka bacaan yang tadi kita baca itu waktunya akan tersimpan dengan sendirinya. Kita perhatikan sebagai contoh, klik, lalu kita mulai baca. Sementara kita membaca, di sini kita lihat waktu berjalan ini. Waktu membacanya berjalan. Sedangkan ini adalah waktu total yang dibutuhkan untuk ke semua slide-nya. Gitu ya. Ya, kita ulangi. Klik rehearse timing. Klik rehearse timing. Kemudian saya baca.
validitas sumber data oleh Edi S. Elsama. Definisi validitas sumber data. Validitas sumber data terpercaya berasal dari sumber yang kredibel dan dapat diandalkan. Kriteria validitas sumber data: akurasi, data aktualitas. Data harus terkini dan mencerminkan informasi terbaru. Ini adalah tabelnya tidak ada isinya, jadi tidak perlu kita baca. Nah, kita lihat ketika kita tekan lagi sembarang tombol, sementara ini adalah slide terakhir, maka akan ada laporan. Ya, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan presentasi dari 4 slide tadi adalah 1 menit 38 detik. Nah, apakah mau disimpan waktu itu? Yes. Ketika kita yes, dan kita lihat dengan tampilan ini, dengan tampilan slide sorter. Nah, kita lihat di sini kita akan ditampilkan dalam waktu 8 detik karena kita membaca ini dalam waktu 8 detik. Ya. Sementara ini 42 detik, ini 40 detik, dan ini 8 detik. Sehingga ketika ditampilkan dia akan muncul dengan waktu yang sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dan mestinya kalau dibaca dengan kecepatan normal maka waktu itu kurang lebih tepat gitu ya. Dan anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.